dipersembahkan oleh Akan terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan ditutup. Baik, pemirsa, kembali di kontroversi. Sekarang kita akan bahas apa dampaknya jika sistem pemilu diubah menjadi sistem pemilu tertutup dan apa dampaknya juga jika tetap dipertahankan sistem pemilu terbuka. Kita ingat ada tweet dari Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa kalau sistem pemilu diubah menjadi tertutup maka akan terjadi chaos politik. Chaos politik terjemahannya bisa macam-macam ya. Tapi saya ingin tanya ke Fadil, kalau teman-teman mahasiswa apakah akan mengambil langkah jika sistem pemilunya menjadi pemilu tertutup? Oke, gini Mbak. Dalam pengambilan langkah dengan mengatasnamakan seluruh elemen mahasiswa itu perlu ada yang namanya konsolidasi dulu. Jadi belum bisa saya jawab karena ini adalah potensi yang bisa menimbulkan cibiran-cibiran di masyarakat bahwa saja mahasiswa ditunggangi oleh salah satu partai politik ataupun beberapa partai politik yang nantinya tidak menyetujui terhadap putusan yang nantinya akan terjadi gitu loh, sehingga menggerakkan mahasiswa dan lain sebagainya, akan tersebar isu-isu seperti itulah. Dan itu nanti akan kita konsolidasikan, itu pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Mbak barusan. Dan tapi kemudian kalau Fadil sendiri gimana? Kalau menurutku sendiri ya kita bersama terus Bang dengan kawan-kawan mahasiswa. Enggak. Karena gini, sebagai pribadi gimana? Gini Bang. Mahasiswa yang ditanya bukan mahasiswa seluruh Indonesia kan? Mahasiswa kita mengatasnamakan mahasiswa berarti mahasiswa semua Bang. Kalau mengatasnamakan presiden ya presiden cuma satu dong. Makanya Fadil gimana kalau Fadil? Kalau menurutku sendiri ini perlu kita pertimbangkan lagi lebih dalam lagi Bang. Karena apa? Karena apa? Yang pertama adalah ketika saya sepakat untuk turun ke jalan misalkan karena adanya chaos politik di sini, itu yang nantinya bisa menimbulkan cibiran-cibiran lagi. Oke, tapi Fadil sepakat tidak bahwa akan terjadi chaos politik? Kalau menurut saya chaos politik itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena gini, Pak. Saya terganggu dengan kata cibiran-cibiran itu memang takut dicibirin sebagai mahasiswa. Enggak gitu, Bang. Ini enggak, maksud saya baru sekali ini ada mahasiswa takut cibiran. Bukan begitu, Bang. Konteksnya di sini adalah kita belum melakukan konsolidasi untuk turun ke jalan sehingga saya tidak bisa mengatakan mengatasnamakan mahasiswa, Mas Henry. Supaya tidak dicibiran-cibiran. Ketika kita sudah melakukan konsolidasi, sepakat untuk turun ke jalan misalkan, kita tidak akan pernah takut terhadap cibiran tersebut. Tapi kan sekarang belum bersepakat. Tapi untuk chaos politiknya Fadil sepakat ya, itu akan terjadi. Karena gini Mbak, perhitungannya dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, hanya satu fraksi, PDIP khususnya, yang sepakat, yang mendukung adanya proporsional tertutup. 8 fraksi lainnya itu menolak adanya proporsional tertutup itu sendiri. Dan itu yang akan menjadikan chaos politik. Harapan saya sebagai mahasiswa seperti ini Mbak, kita terus terjadi chaos di antara mahasiswa terhadap elit politik. Contohnya apa? Yang kemarin Undang-Undang Ciptaker, kemudian yang kemarin lagi KUHP, dan lain-lain sebagainya sampai terakhir itu 25 tahun reformasi. Itu yang menjadi chaos antara pihak mahasiswa dengan pihak elit politik, walaupun pada saat ini sampai saat ini belum ada respon dari elit politik itu sendiri. Dan seperti ini Mbak, ketika chaos antara mahasiswa dengan elit politik itu terus terjadi, kita terus menyuarakan aspirasi kami, tapi masih belum ada respons dari atas. Dan kemudian dengan adanya chaos politik yang terjadi antara para elit politik,
itu akan makin memperkeruh keadaan. Udah sama di grassroots-nya chaos, kemudian di tataran elit politiknya chaos. Oke, tapi ada chaos. Jadi gini, apa soal tertutup terbuka ini bukan isu elit. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa pemilu itu dinilai dari partisipasi. Ya. Ukuran pemilu ya yang paling signifikan itu adalah partisipasi pemilih misalnya dan juga peserta. Dengan berubahnya orientasi ini untuk yang 2024 dari terbuka menjadi tertutup di waktu yang sedemikian mepet, maka dapat kita bayangkan yang saya tadi sebutkan contoh masing-masing partai ya ada sekian unsur. Ya. Begitu dia tahu percuma misalnya maju sebagai caleg kalau tidak dapat nomor urut 1 atau 2, maka partisipasi peserta saja akan sangat rendah. Akan banyak caleg yang mundur? Pasti, gitu kan, pasti akan sangat rendah. Partisipasi peserta sangat rendah, pasti partisipasi pemilih jauh lebih rendah, gitu kan. Selama ini partisipasi peserta sudah sangat tinggi, pemilih belum tentu tinggi. Baik. Kalau peserta sudah sangat rendah, maka pemilih jauh lebih rendah. Pemilu yang partisipasinya sangat rendah, saya pikir tidak dapat dijadikan standar bahwa terjadinya penyaluran aspirasi rakyat. Itu salah satu chaos politik ya, dari segi tidak menyalurkan aspirasinya dengan jalan yang konstitusional. Baik. Nah, makanya kita tidak menginginkan terjadinya chaos politik. Itu dari poin partisipasi pemilih maupun calegnya sendiri. Benar, tapi saya ingin tanya ke Prof. Hafid di sini, karena Prof. Hafid bilang ada chaos dalam bentuk yang lain. Justru kalau sistem pemilu terbuka itu dapat menghancurkan negeri. Kenapa begitu, Prof. Hafid? Iya, gini, yang menyebabkan kita mengalami chaos politik itu pertama, kalau ada ketidakadilan. Jadi hukum dijadikan alat untuk merawat kekuasaan. Jadi ingin ada comfort zone yang dipelihara, itu berbahaya. Nah, kalau kita lihat keadaan yang terjadi selama ini, ada kecenderungan politik masuk di ranah hukum, sehingga ini kemungkinan membawa kegaduhan-kegaduhan yang membawa dampak sosial yang bisa saja ada kos politik seperti yang juga disampaikan Bang Habib gitu. Oke, jadi sehingga sistem pemilu tertutup menjadi jawaban dari itu? Ya, kalau sistem tertutup, yang diperkuat itu adalah pilar-pilar demokrasi partai politiknya sebagai wadah untuk memperkuat kader-kader elit politik supaya dia terikat pada satu misi yang seperti diidolakan oleh partainya, sehingga partai politik ini menjadi kuat. Tapi kalau individu-individu yang muncul, akhirnya kelembagaan partai politik itu teramputasi, dia lapuk gitu. Karena yang dominan itu ada partai politik teramputasi ya. Teramputasi. Karena akhirnya tergantung dari si caleg-caleg itu ya. Tergantung caleg-caleg. Kan kalau kita sambung dari Bang Habib ya Mbak Zilvia. Ya. Itu peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7 atau nomor urut 5, 6, 7 itu bisa juga berjuang untuk partainya. Sehingga ada kemungkinan si partai politik ini mendapatkan suara tambahan. Tapi kalau tertutup, mungkin ini saya menyambung Bang Habib ya. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu males juga. Udahlah nomor 1, 2, 3, 4 yang aja. Bekerja. Tapi kalau menurut saya, kios politik yang terjadi, kalau tadi dibilang kios politik itu, kalau kemudian MK memutuskan itu akan berlaku di 2024. Di saat ini, di pemilu tahun depan. Pemilu 2024. Dengan waktu yang sangat mepet. Bukan hanya itu saja, karena tahapan pemilunya sudah jalan. Ya. Caleg-caleg sudah mendaftarkan diri ke parpol, dan kemudian parpol juga sudah mendaftarkan diri ke KPU-nya. Jadi kalau kemudian ditetapkan tertutup gitu ya misalnya, itu chaos politik pasti akan terjadi. Caleg-calegnya ngambek misalnya, kemudian harus diubah lagi itu pendaftaran ulangnya. Gitu. Oke, kalau begitu apakah sistem pemilu hybrid mencampurkan terbuka tertutup itu bisa menjadi solusi? Kita simak dulu pernyataan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat berikut ini. Itu nggak jelas itu kan hybrid. Tidak mungkin. Sistem pemilu yang kita gunakan ini adalah sistem hybrid. Artinya keunggulan yang baik di sistem terbuka kita pakai, kemudian keunggulan yang terbaik di dalam sistem yang tertutup kita pakai. Ada penawaran baru tuh, Bang Habib, gimana? Masuk akal nggak? Berbagai macam perbaikan baik di terbuka maupun tertutup bisa kita lakukan. Tapi kan kita lihat yang paling substansi, ya. Substansinya adalah bagaimana kalau terbuka rakyat bisa memilih wakil-wakil orang yang dikenalnya.
ya. Perkara wah ini orang apa ya yang lebih dipentingkan adalah penguatan partai dan lain sebagainya. Tetap bisa dilakukan di sistem proporsional terbuka. Kenapa? Kayak di Gerindra, orang mau daftar caleg ada pendidikan, ada kaderisasi di apa namanya di masing-masing tempat ya. Sampai diajarin baris berbaris dan lain sebagainya kan. Orangnya tadi sama sekali nggak kenal Gerindra menjadi Gerindra banget gitu kan, sudah kayak tentara semua gitu kan. Ya. Tapi jadi, kan kita tahu pro kontra, kelebihan kekurangan tertutup terbuka itu kan terus terjadi. Hybridnya itu jadi kalau lengkap itu bisa jadi solusi. Setengah-setengah tuh mungkin kalau dari penggalan kalimat itu masing-masing kan bisa presiden kita perbaiki. DPR terbuka, tapi level DPRD substansi keterbukaan, nah itu nggak mungkin karena mekanisme pembinaan partai itu kan integral dari DPP, DPD, DPC, ranting dan lain sebagainya sama, nggak bisa dibedakan. Kalau kata hakimnya akhirnya memutuskan terserah. Jadi kalau partai yang mau memutuskan tertutup silakan, mau partai yang memutuskan terbuka silakan, gitu. Itu kacau balau nggak tuh? Malah lebih kacau lagi bisa kan? Malah lebih kacau lagi. Maksud saya gini, kita kan bikin sistem. Ya. PDI Perjuangan boleh tertutup gitu, yang lain mau terbuka terbuka aja. Jadi menurut saya begini Mbak. Gimana, jadi Bang apa yang disampaikan SBY itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan di tahun 2009. 2009 itu 3 bulan sebelum pemilu loh, sistem itu diubah sama SBY sendiri. Apa tuh? Di putusan MK 2008 itu putusan 2224 itu tanggal 23 Desember 2008. Sementara pemilu itu 9 April 2009. Artinya itu masuk kampanye loh. Kalau sekarang masih daftar. Apa keputusannya? Keputusannya kan membalik jadi sistem proporsional terbuka dari yang tertutup yang masih setengah-setengah. Kalau penguasa emang gitu senengnya Mbak. Begitu. Jadi SBY dan Denny Indrayana itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi tahun 2009. Ada inkonsistensi dari pihak sana ya. Hal ini dijelaskan oleh Putu Arta waktu persidangan. Saat itu dia sebagai KPU, dia saksi ahli dari Nasdem sendiri bahwa dia ditanya oleh majelis hakim, apakah mungkin dengan jarak yang pada saat ini justru lebih panjang dari tahun 2008 saat MK memutuskan, ini masih 9 bulan. Permohonan kami masih 1 tahun lebih dari 4 bulan. Dengan waktu yang 10 bulan ini justru menurut Putu Arta, KPU itu masih sangat bisa untuk melakukan semua keputusan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU-nya, tapi kan tadi Bang Habib sudah bilang dari calegnya itu akan kerepotan. Gini, kenapa nggak jadi chaos politik di tahun 2008? Karena justru yang terjadi adalah dari yang tidak baik menjadi baik. Bukan. Begini Mbak, karena KPU rakyat mensyukuri politik itu akan sangat fleksibel. Demokrasi Indonesia sudah cukup mapan. Nggak akan orang seperti yang sampaikan, nggak akan mukul orang karena tidak terpilih. Yang ada penyelenggara meninggal karena menjadi panitia dan orang membagi duit Mbak. Jadi gini ya kan, chaos politik itu sangat abstrak dan nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. 2009 aman dan menurut Putu Arta KPU sebagai penyelenggara itu justru sangat dimudahkan dan partai politik itu justru lebih mudah lagi. Dari penyelenggara pemilu dari partai politik lebih mudah tuh Bang Habib katanya. Ayo Bang Habib kan tinggal ikut. Jadi yang saya katakan bahwa ya kan yang paling penting itu rakyat itu menyampaikan aspirasinya, haknya itu dalam konteks demokrasi memilih orang yang benar-benar dia kenal. Kayak lagunya Iwan Fals itu kan ya. Bukan memilih dengan dilotri, gitu kan ya. Bisa nyanyi sekali lagi? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau 2008 di 2009 perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, ya nggak mungkin chaos. Ini bukan baik tidak baik, ini konstitusi. Ya bukan. Semuanya orang memilih. Orang mensyukuri kok. Justru 2008-2009 publik mensyukuri. Saya tahu itu yang mengajukan kan kawan saya kan, Soleh kan. Ada 4 orang saat itu. Kita paham sekali. Izin boleh ya? Apa? Itu tadi tuh menarik juga tentang partisipasi publik tuh. Dengan proporsional terbuka aja, yang masing-masing bisa dapat kesempatan itu partisipasi publiknya atau golputnya tuh bisa 20-an%, hampir 30% gitu. Jadi tinggi banget gitu. Justru jadi kalau begini, kemudian nanti tertutup, yang nomor 5, 6, 7 ini males untuk kampanye gitu ya, mungkin bisa jadi tuh. Malah berpotensi semakin tinggi lagi golputnya. Oke, boleh ditanggapi Bang Sui, tapi kita harus jeda lagi pemirsa. Pemilu ini tapi saya akan kasih waktu lebih panjang ya setelah jeda. Apa argumentasi soal partisipasi publik yang kemungkinan akan jauh merosot ketika sistem pemilu tertutup? Sesaat lagi tetap di Kontroversi.